Selamat datang di channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir. Di sini, kita akan berbagi cerita, pengalaman, dan mungkin sedikit hiburan yang bisa bikin hari kalian lebih seru. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan kontennya. Dukungan kalian berarti banget buat kami untuk terus berkarya. Jadi, duduk santai, nikmati videonya, dan mari kita mulai perjalanan seru ini bersama. Malam itu, dingin menggigit, dan villa tua di kaki gunung berdiri sunyi, menyimpan rahasia yang seharusnya tetap terkubur. Tapi mereka datang, tanpa tahu bahwa langkah pertama mereka ke dalamnya adalah awal dari mimpi buruk yang tak berujung. Judul, Malam di Villa Tua. Rina, Didi, dan Siska memutuskan untuk menghabiskan malam Natal di sebuah villa tua di kaki gunung, jauh dari hiruk-pikuk kota. Villa itu milik keluarga Rina, namun sudah bertahun-tahun kosong dan tidak pernah lagi dikunjungi. Mereka menganggapnya sebagai tempat yang sempurna untuk liburan dengan suasana tenang. Ketika mereka tiba, suasana villa terasa dingin meski tidak ada angin. Cat tembok yang mengelupas dan jendela berderit membuat bangunan itu tampak lebih menyeramkan di malam hari. Namun, mereka mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Saat malam semakin larut, Siska yang paling penakut mulai merasa tidak nyaman. Kayaknya ada yang ngikutin kita dari tadi, bisiknya. Rina tertawa kecil, jangan mulai, sis. Kita cuma bertiga di sini. Tiba-tiba, lampu ruang tamu berkedip-kedip dan mati total. Didi mengeluarkan ponselnya untuk menerangi ruangan. Dalam cahaya redup, dia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Sebuah bayangan berdiri di sudut ruangan, menghadap ke dinding. Siapa itu? Tanya Didi dengan suara bergetar. Rina dan Siska menoleh ke arah yang sama, tapi saat cahaya ponsel diarahkan lebih jelas, bayangan itu menghilang. Rina mencoba menenangkan mereka, mungkin cuma ilusi. Jangan panik. Namun, keanehan terus terjadi. Pintu kamar-kamar terbuka dan tertutup sendiri, suara langkah kaki terdengar di lantai atas, padahal mereka semua berada di bawah. Puncaknya terjadi ketika mereka mendengar suara tangisan dari dapur. Dengan rasa takut, mereka bertiga mendekati sumber suara. Ketika mereka membuka pintu dapur, mereka melihat seorang wanita berambut panjang dan berpakaian putih duduk membelakangi mereka. Tangisannya begitu memilukan. Rina mencoba memberanikan diri untuk bertanya, siapa kamu? Kenapa ada di sini? Wanita itu perlahan-lahan menoleh. Wajahnya yang pucat penuh luka membuat mereka semua berteriak ketakutan. Wanita itu membuka mulutnya, tapi yang keluar bukanlah suara manusia, melainkan suara tawa menyeramkan yang menggema di seluruh villa. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga lari keluar dari villa. Namun, saat mereka menoleh ke belakang, villa itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah hutan belantara dengan pohon-pohon besar yang melingkari mereka. Malam itu, mereka tersesat tanpa arah, dan hingga sekarang, tidak ada yang tahu bagaimana nasib mereka. Yang pasti, villa tua itu masih berdiri di kaki gunung, menunggu korban berikutnya. Setelah malam yang penuh teror, Rina, Didi, dan Siska ditemukan oleh penduduk desa sekitar 3 hari kemudian di sebuah ladang di kaki gunung, jauh dari lokasi villa tua. Ketiganya dalam kondisi lemas, pakaian mereka kotor penuh lumpur, dan mereka tidak mampu menjelaskan apa yang telah terjadi. Rina terus bergumam, dia ada di sini, dia melihat kita, dengan mata kosong seolah terjebak dalam dunianya sendiri. Siska menangis tanpa henti, memeluk lututnya erat-erat, sementara Didi hanya duduk diam, menatap ke tanah dengan tatapan kosong. Mereka bertiga tampak sangat terguncang. Penduduk desa segera membawa mereka ke puskesmas setempat. Setelah mendapatkan perawatan medis, mereka mulai sedikit membaik, tetapi trauma mendalam membuat mereka sulit berbicara. Dokter yang memeriksa mereka menemukan bekas cakaran di lengan dan leher mereka, seolah-olah mereka diserang oleh binatang liar, tetapi luka itu terlalu rapi untuk berasal dari cakar hewan biasa. Ketika pihak berwajib mencoba mencari villa tua yang disebutkan, mereka tidak menemukan apapun di lokasi yang disebutkan. Hanya ada hutan lebat yang dipenuhi pohon-pohon tua. Para petugas bahkan membawa penduduk desa yang mengenal area itu, tetapi tidak ada yang pernah mendengar tentang villa tersebut. Setelah beberapa minggu, Rina akhirnya memberanikan diri untuk bercerita. Ia mengaku bahwa malam itu mereka terjebak dalam ruang lain. Villa yang awalnya mereka masuki berubah menjadi labirin yang terus membawa mereka ke ruangan-ruangan yang tak berujung.
Wajah wanita itu terus muncul di mana-mana, di cermin, di jendela, bahkan di balik bahu mereka. Didi mengungkapkan bahwa suara langkah kaki yang mereka dengar ternyata adalah milik mereka sendiri, tetapi terpantul dengan jeda waktu. Seperti ada kami yang lain di villa itu, katanya dengan gemetar. Siska, yang paling sulit pulih, mengaku bahwa saat mereka berlari keluar dari villa, mereka sempat melihat tubuh mereka sendiri tertinggal di dalam, terdiam dengan tatapan kosong. Kami seperti hantu yang keluar dari tubuh kami sendiri, bisiknya. Meski mereka akhirnya kembali ke rumah masing-masing, hidup mereka tidak pernah sama lagi. Rina sering melihat bayangan wanita itu dalam mimpinya, memanggil-manggil namanya. Siska memilih mengurung diri di rumah, menolak berbicara dengan siapapun, sementara Didi mulai mengalami keanehan, dia merasa ada sesuatu yang selalu mengikutinya, bahkan di siang hari. Desas-desus tentang villa tua itu mulai menyebar di desa, tetapi tak ada yang berani mencarinya lagi. Beberapa orang percaya bahwa villa itu adalah pintu menuju dunia lain, tempat arwah yang tak tenang mencari teman baru. Hingga kini, tidak ada yang tahu siapa sebenarnya wanita di villa itu, atau mengapa Rina dan teman-temannya selamat meski tidak sepenuhnya kembali utuh. Villa tua itu lenyap, seperti menghilang di telan bumi, meninggalkan mereka dengan kenangan yang lebih menyerupai luka. Meski tubuh mereka kembali, jiwa mereka terasa terbelah, sebagian tetap terjebak di sana, di tempat yang tak ingin mereka ingat, namun tak pernah bisa mereka lupakan. Hingga kini, di tengah malam yang sunyi, mereka masih mendengar bisikan samar, "Aku di sini, menunggumu pulang."